Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang anak-anakku semua. Berjumpa kembali dalam pembelajaran daring atau pembelajaran online SMK Karya Nugraha Boyolali yang dengan saya Ibu Hanif Rahmani, guru matematika kelas 11 TKR 5 dan 11 TPO. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Untuk pertemuan pertama, saya akan membacakan daftar kompetensi dasar untuk satu semester. Yang pertama, menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Yang kedua, menganalisis operasi komposisi dan operasi fungsi pada operasi inverse pada fungsi. Yang ketiga, menentukan persamaan lingkaran. Yang keempat, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika. Yang kelima, menganalisis titik, garis, dan bidang pada geometri dimensi 3. Dan yang keenam, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, itu tadi 6 KD yang akan kita pelajari di semester 1 atau semester awal ini, semester dasar. Nah, untuk materinya silahkan kalian bisa browsing, mungkin bisa juga cari buku yang ada kaitannya dengan KD-KD yang tersebut tadi. Untuk syarat ketuntasan minimal, maka di sini di SKM-nya adalah 70, sehingga yang saya harapkan karena 70 maka kalian harus benar-benar belajar dengan baik di rumah. Nah, untuk pertemuan pertama di sini ada untuk KD yang pertama, yaitu menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat. Yang akan kita pelajari diantaranya yaitu pengertian dan bentuk umum persamaan kuadrat. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat, diantaranya memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Sedangkan yang ketiga, menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Yang keempat, ada jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang kelima, ada menyusun persamaan kuadrat. Nah, itu tadi ada 5 sub-KD yang harus kita pelajari di bab yang pertama. Nah, sekarang untuk bab yang pertama tentang persamaan kuadrat, yaitu pengertiannya. Ada pengertian persamaan kuadrat adalah kalimat terbuka yang variabelnya berderajat 2 dan dihubungkan dengan tanda hubung sama dengan. Kenapa menggunakan tanda hubung sama dengan? Karena dia merupakan persamaan sehingga ada sama dengan. Sedangkan bervariabel berderajat 2, karena berderajat 2 maka dikatakan kuadrat. Kalau berderajat 1 dinamakan linier. Nah, sekarang bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan ABC-nya adalah bilangan real. Dan keterangannya, X merupakan variabel, sedangkan A merupakan koefisien kuadrat dari X kuadrat, B merupakan koefisien linier dari X, dan C merupakan konstanta. Nah, dari bentuk umum tadi, persamaan kuadrat, ada penamaan dari persamaan kuadrat. Di antaranya yang pertama, jika A-nya itu 1, 2, dan lain sebagainya, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat biasa. Yang kedua, jika B-nya sama dengan 0, maka AX kuadrat plus C sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat murni. Dan yang ketiga, jika C-nya sama dengan 0, maka AX kuadrat plus BX sama dengan 0 disebut persamaan kuadrat tidak lengkap. Jadi ada 3 penamaan, ada kuadrat biasa, kuadrat murni, dan kuadrat tidak lengkap. Nah, sekarang sebagai contohnya. Contoh yang pertama yaitu ada X kuadrat plus 4X plus 3 sama dengan 0. Dikatakan persamaan kuadrat. Kenapa alasannya? Karena ada X kuadrat di situ. Nah, sehingga sesuai dalam bentuk umum yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sehingga bisa dicari nilai A, B, C-nya yaitu A sama dengan 3, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 3. Itu yang pertama. Yang kedua ada X kuadrat min 5X sama dengan 0. Itu juga merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena X-nya memiliki pangkat 2. Nah, sehingga dapat dicari nilai
ABC-nya A-nya 1, B-nya sama dengan min 5. Kenapa min 5? Karena tadi bentuk umumnya adalah plus BE, sedangkan C-nya sama dengan 0. Yang ketiga ada 10X plus 7 sama dengan 0. Di situ dikatakan bukan persamaan kuadrat. Alasannya kenapa kok bukan persamaan kuadrat? Karena X-nya berpangkat 1. Bukan berpangkat 2, sehingga kalau berpangkat 1 namanya persamaan linier, sehingga tidak bisa dicari nilai ABC-nya. Yang terakhir di situ ada 2Z kali Z plus 1 sama dengan 0. Di situ dikatakan persamaan kuadrat. Kenapa persamaan kuadrat? Karena jika dikalikan 2Z kali Z plus 1, maka hasilnya menjadi 2Z kali Z, 2Z kuadrat. 2Z kali 1 hasilnya 2Z, sehingga 2Z kuadrat plus 2Z sama dengan 0. Sehingga variabel Z mempunyai kuadrat 2, sehingga dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Dan bisa dicari nilai ABC-nya, yaitu A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C-nya sama dengan 0. Nah, itu tadi beberapa contoh untuk membedakan antara persamaan kuadrat atau bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang untuk contohnya ada soal. Tadi sudah contoh, sekarang soalnya. Tentukan persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Silahkan dicoba kerjakan. Yang pertama, x kuadrat plus 2x min 4 sama dengan 0. Yang kedua, min 2x kuadrat plus 5 sama dengan 0. Yang ketiga, 3x min 5 sama dengan 0. Yang keempat, x kali x plus 3 sama dengan 2. Dan yang kelima, perkalian x plus 1 dikali x min 2 sama dengan 0. Silahkan kalian coba terlebih dahulu dikerjakan di buku kalian masing-masing seperti apa. Apakah nanti jika ada pertanyaan silahkan nanti untuk didiskusikan bersama-sama. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.